Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania. Oke, kali ini saya mau bahas tentang ternak murai batu kelas pasar. Apa sih yang dinamakan murai batu kelas pasar? Yang dinamakan murai batu kelas pasar adalah ketika seseorang peternak tidak memperhatikan yang namanya genetik, volume, panjang ekor, dan lain-lain. Asalkan murai batu jantan dan betina ditangkarkan. Dan pada fase ini sebagian besar peternak pasti pernah melalui fase ini, fase peternak murai batu biasa. Karena kebanyakan peternak pasti nyarinya murai batu yang harga-harga ekonomis, supaya kalau ketika terjadi kegagalan saat breeding, ruginya juga enggak seberapa. Berbeda kalau kita pemula, kita langsung naik kelas, ya kita tidak tahu perawatan, pasti ketika itu gagal, pasti modal yang kita gunakan akan sangat besar, dan ketika kegagalan kerugiannya juga sangat-sangat besar. Jadi fase ini kebanyakan dipilih oleh teman-teman. Apakah ternak murai batu pasar ada untungnya? Jelas sangat untung. Karena apa? Kenapa pada saat kita breeding pasar itu banyak untungnya? Karena apa? Yang pertama, harganya relatif murah pasti. Terus yang kedua, pasar yang luas. Karena apa? Tidak semua pecinta burung murai batu itu punya burung murai untuk dilombakan. Kalau semua orang cinta burung murai batu untuk dilombakan, gantangan semuanya penuh. Kebanyakan orang-orang punya murai batu itu hanya untuk pajangan di teras rumah. Terus yang ketiga, penjualannya yang lebih mobile. Karena apa? Yang namanya kelas pasar, pasti orang-orang pasti banyak belinya di kelas tersebut. Karena apa? Karena tadi harganya yang relatif murah. Terus selanjutnya adalah tidak menutup kemungkinan untuk hoki. Jadi yang namanya kita ternak murai batu kan kita nggak tahu ya. Wong yang lomba, yang speknya lomba, ek lomba, belum tentu anakannya juara. Yang panjang, ek panjang, belum tentu juara. Yang albino, ek albino, belum tentu albino. Yang jelek, ek jelek, belum tentu juga jadi jelek. Jadi yang empat ini adalah banyak sekali terjadi ketika teman-teman ternak murai batu yang biasa-biasa saja, tapi bisa melahirkan burung murai batu juara. Ini tidak menutup kemungkinan. Terus ada juga teman-teman yang belinya itu murai batu biasa ya, nggak ada terahnya sama sekali, tapi bisa melahirkan murai batu panda. Jadi teman-teman yang misalkan baru punya burung murai batu yang kelas-kelas pasar, ya tetap semangat, gak usah minder. Karena apa? Karena kalau kita mau ternak di kelas lomba atau warna atau ekor panjang, itu risikonya gede. Terus selanjutnya tadi sudah keuntungan, yang pasti ada kerugiannya. Kerugiannya adalah untuk apa ya? Untuk penangkar, untuk terkenalnya itu agak relatif susah ya. Misalkan kalau kita punya burung yang kualitasnya bagus, otomatis pasti dikenal lah.
mungkin di kalangan misalkan di kelas lomba, ringnya A, ringnya si A, pasti itu. Terus yang kedua, keuntungannya yang sedikit. Kalau misalkan kita larinya ke bisnis, pasti keuntungannya pasti ngepres. Kalau kita nggak ternak murai batu skala besar, otomatis keuntungannya juga pasti sedikit. Oke, itulah sebagian dari pembahasan tentang ternak murai batu kelas pasar. Semoga bermanfaat. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.